الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها أي وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يستذلون بالخدمة أرض الشام وملكناهم جميع جهاتها ونواحيها ومشارقها ومغاربها التي باركنا فيها بالخيرات وكثرت الثمرات وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي تم وعد الله الصادق بالتمكين لبني إسرائيل في الأرض ونصره إياهم على عدوهم. قال الطبري وكلمته الحسنى هي قوله جل ثناؤه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الآية بما صبروا أي بسبب صبرهم على الأذى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أي خربنا ودمرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا يعرشون من الجنات والمزارع. وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدئ الحديث عن بني إسرائيل وما أغدق الله عليهم من نعم الجسام وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام مما رآه منهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di sini pembahasan kita di dalam surat Al-A'raf masih mengenai cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian yang mana diceritakan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita semua, kejadian dan juga cerita para nabi dan juga para rasul, yang mana kita sampai di dalam peristiwa tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Nabi Allah Harun, yang mana diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk mendatangi Fir'aun, yang mana kedatangannya untuk menunjukkan kepada dirinya dan juga kaumnya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terjadi pula cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi wassalam, begitu juga Bani Israel daripada kengkangan, daripada tindasan, daripada perbudakan yang ketika itu dilakukan oleh Fir'aun dan juga kaumnya, yang mana mereka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan terlebih dahulu teguran-teguran kepada Fir'aun dan juga kaumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka cobaan dan juga musibah terlebih dahulu kepada mereka semua, supaya mereka di dalam musibah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tetapi di setiap musibah, di setiap bencana yang Allah turunkan kepada mereka semua, mereka hanya berpura-pura saja di hadapan Musa alaihi salam akan beriman kepada dirinya jikalau musibah ataupun bencana tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu mereka berlindung daripada musibah-musibah yang Allah turunkan kepada mereka semua, sehingga musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi janji yang mereka berikan kepada Nabi Allah Musa mereka ingkari. Sehingga batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam musibah tersebut, yang mana mereka sudah tidak ampuh lagi dengan bencana ataupun musibah,
mereka sudah tidak benar-benar tidak mau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan yang besar. Sudah tidak ada lagi musibah ataupun bencana yang mungkin mereka bisa selamat di dalam musibah ataupun bencana tersebut, tetapi mereka langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang terselamatkan daripada musibah tersebut. Mungkin sebelumnya 9 ayat ataupun 9 tanda-tanda kenabian Nabi Allah Musa alaihissalam sudah diberikan di hadapan Fir'aun dan juga kaumnya. Yang mana di situ mereka bisa selamat jikalau mereka beriman kepada Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun. Tetapi mereka sia-siakan kesempatan tersebut. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala pun, singkat kisah yang ada dalam ayat ini, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Allah Subhanahu wa taala pun membalas daripada pengingkaran-pengingkaran janji mereka. Di waktu Allah Subhanahu wa taala angkat musibah demi musibah yang ketika itu menimpa kepada mereka semua dengan janji mereka akan beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tetapi mereka tidak melakukannya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan yang sangat luas. Di sini cerita tenggelamnya Fir'aun dan juga pasukannya hanya diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat. Kalau kita lihat cerita yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala detailkan ceritanya. Di waktu Nabi Allah Musa mendatangi Fir'aun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya membahas tentang tenggelamnya Fir'aun dan juga kaumnya dengan kalimat fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, di situ ada proses. Di waktu Nabi Allah Musa beserta Bani Israel berhasil melarikan diri daripada Fir'aun dan juga kaumnya. Yang mana mereka diburu ataupun diikuti oleh Fir'aun dan juga kaumnya. Ketika mereka mendapati di hadapan mereka hanya lautan yang besar dan di belakang mereka pasukan Fir'aun dan juga kaumnya, di dalam ayat tersebut mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, inna lamudrakun, bahwa kita semua pasti akan pasti, yang artinya bahwa Fir'aun dan juga kaumnya pasti bisa mengikuti ataupun menangkap kita semua. Karena di hadapan mereka di waktu itu lautan yang sangat besar, mereka tidak mungkin berenang melewati lautan tersebut. Tetapi di situ Nabi Allah Musa alaihissalam yang mana tidak melihat daripada sebab musabab yang ada di hadapannya. Tapi beliau melihat yang memberikan sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan kepada kaumnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bahwa mereka tidak mungkin bisa menyusul kita semua. Mereka tidak mungkin bisa menangkap kita semua. Dikarenakan aku, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam, memiliki ataupun bersama diriku, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada diriku petunjuk. Walaupun keadaannya sangat terpepet, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada dirinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Nabi Allah Musa beserta Bani Israel ketika itu. Karena kekuatan keimanan yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau dengan lantang mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, bahwa mereka tidak mungkin bisa mendekati kita ataupun menangkap kita. Karena Allah bersama diriku, yang pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada diriku petunjuk ataupun jalan keluar daripada permasalahan ini. Dikarenakan tujuan Nabi Allah Musa, risalah Nabi Allah Musa itu masih belum terselesaikan. Masih belum diturunkannya ketika itu kitab Taurat. Masih belum datangnya perintah di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Allah Musa untuk mengembalikan Bani Israel ke tempat asalnya, yaitu di Baitul Maqdis. Itu semua belum terjadi. Dan tidak mungkin di waktu ini ketika mereka berhadapan dengan lautan yang besar, yang mana mereka diburu oleh Fir'aun dan juga kaumnya, mereka akan celaka atau berbinasa, tidak mungkin.
Maka di situ Allah Subhanahu wa taala pun memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Musa, jalan keluar kepada Nabi Allah Musa untuk memukul tongkatnya kembali. Yang mana kita tahu lautan itu air. Air itu lembut. Yang artinya apa? Bisa menempatkan dirinya di tempat manapun. Tetapi itu adalah sifat air yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa merubah sifat air tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul daripada lautan tersebut, lautan yang cair itu tiba-tiba berubah menjadi seperti gunung yang keras. Jadi kalau kita gambarkan lautan air harusnya cair. Tapi yang memberikan sifat cair di dalam air itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang bisa mengangkat sifat cair di dalam air itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diketuk oleh Nabi Allah Musa, lautan tersebut terbukalah jalan untuk Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel. Diibaratkan di dalam Al-Qur'an, fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap bagian daripada lautan tersebut yang ketika itu terbelah seperti gunung-gunung yang besar. Yang artinya apa? Sudah tidak cair lagi. Jadi keras, kokoh seperti gunung. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Allah Harun berserta Bani Israel, mereka semua bisa melewati daripada lautan tersebut. Setelah melewati daripada lautan itu, Nabi Allah Musa yang ketika itu ingin terselamatkan daripada buruan Fir'aun dan juga kaumnya ketika itu, maka beliau pun ingin mengetukkan kembali tongkatnya supaya apa? Supaya berubah lagi lautan yang keras yang ketika itu sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cair lagi. Supaya apa? Fir'aun dan juga kaumnya tidak bisa melewati lautan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Watrukil bahra rahwan." Allah meminta kepada Nabi Allah Musa, biarkan lautan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memancing Fir'aun dan juga pasukannya melewati sebagaimana Musa dan juga Bani Israel melewati lautan tersebut. Kalau Nabi Allah Musa ketika itu langsung merubah lautan yang keras yang ketika itu menjadi cair kembali, maka Fir'aun tidak jadi masuk ke dalam lautan itu. Karena sudah berubah sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dirinya untuk membiarkan lautannya seperti itu. Allah yang nanti akan mengatur bagaimana Fir'aun dan juga pasukannya nekat untuk melalui lautan yang sudah berubah ketika itu menjadi keras sehingga mereka bisa masuk ke dalam lautan tersebut, tetapi di pertengahan Allah Subhanahu wa taala yang merubah lautan yang keras itu menjadi cair kembali dan mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aghraqnahum fil yam. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dikarenakan mereka benar-benar sudah mendustakan ajaran risalah yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan ajaran-ajaran tersebut, mereka tidak percaya dengan mukjizat ataupun bukti yang ketika itu ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa di hadapan dirinya. Mereka mendalil bahwa itu adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam kepada mereka semua. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka benar-benar orang-orang yang sudah ghafil, orang-orang yang sudah lalai, orang-orang yang benar-benar sudah tidak mau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka di sini sesuai janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, sebagaimana yang tadi dijelaskan di sini di dalam ayat yang lain, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Kalau di dalam surat Al-Qasas kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menceritakan cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Bani Israel, di awal mula Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita bahwa di dalam cerita ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi, jikalau mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nantinya akan kehidupannya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dialami oleh Bani Israel ketika itu.
Maka dijelaskan di sini wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkannya Firaun, raja dan juga kaumnya, tentara-tentaranya. Maka di situ kekerajaan yang ketika itu ada di Mesir, harta kekayaan yang ketika itu ada di Mesir, yang mana itu adalah milik Firaun dan juga kaum-kaumnya, prajurit-prajuritnya, Allah Subhanahu wa taala mewariskan itu semua kepada Musa dan juga Bani Israel. Wa awrathna Bani Israel alladzina kanu yustadalluna bil khidmah ardhi Syam wa mallakahum jami'a jihatiha wa nawahiha masyariqaha wa magharibiha. Di Mesir mereka mendapatkan warisan tersebut daripada peninggalan-peninggalan Firaun, dan ketika mereka pergi ke negeri Syam yang mana di situ ada Baitul Maqdis, maka di situ pula mereka menjadi penguasa daripada tempat-tempat tersebut. Yang dulunya mereka diperbudakkan oleh Firaun dan juga pasukan-pasukannya. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah, mengikuti arahan-arahan nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu mereka dihadang oleh lautan, Nabi Allah Musa menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keyakinan perkara apapun pasti akan ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja langit ini menutup ataupun menjatuhi bumi, yang mana pasti tidak ada jalan keluar daripada terjatuhnya langit tersebut daripada bumi tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang bertakwa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar daripada tempat tersebut. Jadi bencana apapun, musibah apapun, perkara apapun, ketika kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita dan juga membantu kita, memberikan kepada kita solusi ataupun jalan keluarnya. Bani Israel yang tertindas, yang mungkin mereka tidak akan terbayang bagaimana mereka bisa mengalahkan Firaun dan juga pasukan-pasukannya. Tetapi dengan keimanan mereka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka pun berhasil merebut daripada kekuasaan Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel. Mereka diberikan keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, daripada cocok tanam yang ada di negeri tersebut, daripada harta-harta yang ada di negeri tersebut. Dan itu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel. Allah sudah menyempurnakan kenikmatan kepada Bani Israel. Yang mana sebagaimana yang dijelaskan di sini, maksud daripada kalimat al-husna, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas, diawali di situ dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan daripada cerita ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah Bani Israel yang ketika itu dalam keadaan tertindas, diperbudakkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin a'immah yang mana mereka mewarisi daripada harta-harta Firaun dan juga para pasukannya ketika itu. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua dikarenakan apa? Mereka bersabar. Mereka benar-benar patuh ketika itu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika mereka diuji, ketika mereka diperbudakkan oleh Fir'aun, mereka masih terus beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Bima sabaru. Kesabaran yang mereka lakukan itu adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Fir'aun ketika itu memperbudakkan mereka. Bukan hanya memperbudakkan mereka saja. Tapi ada masa di waktu Fir'aun ketika itu membunuh daripada setiap anak laki-laki yang ketika itu terlahir. Itu mereka semua bersabar, tidak memberontak. Fir'aun dan juga pasukannya ketika itu meremehkan ataupun menghinakan, mendustakan daripada perempuan-perempuan mereka semua. Itu semua mereka lalui dengan apa? Penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumah.
Maka Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang ketika itu dilakukan oleh kaum Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka semua, menghancurkan apa yang mereka miliki. Kekayaan yang ada di dunia ini, istana-istana, kerajaan-kerajaan yang mereka tinggali ketika itu benar-benar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila huna tantahi qissatu Fir'aun wa qaumuh wa yabtadi'ul hadits an Bani Israil. Maka dari sini, dari ayat ini yang ada di dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Musa dan juga Fir'aun. Karena dari awal tadi kalau kita membahas tentang Nabi Allah Musa, yang dibahas ketika itu ceritanya tentang kepada Fir'aun. Dari membawa mukjizat, tanda-tanda ataupun ayat, sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua, menghancurkan mereka semua. Baru setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kembali kepada kita masih tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, tetapi bukan dengan Fir'aun tetapi dengan Bani Israel. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala setelah ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit di bawah kerajaan Fir'aun ketika itu, Allah merubah kehidupan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka semua karunia-Nya yang sangat luar biasa kepada mereka semua. Dan itu tujuannya untuk menenangkan hati Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jikalau mereka ketika itu tertindas di kota Mekah, terkucilkan di kota Mekah, pasti mereka nantinya akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka nantinya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana Bani Israel yang ketika itu bersabar di dalam menjalankan musibah-musibah tersebut. Mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Begitu juga Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka pun nantinya akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil jerih payah mereka di dalam kesabaran mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala. Radhiyallahu ankum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي عبرنا ببني إسرائيل البحر وهو بحر القلزم عند قلية السويس الآن فأتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم أي مروا على قوم يلازمون على عبادة أسنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اجعل لنا صنما نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يتقرب به إلى الله وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا إلها نفرده بالعبادة قال إنكم قوم تجهلون أي إنكم قوم تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والنظير قال الزمخشري تعجب من قولهم على أثر ما رأوا من الآيات العظمى والمعجزة الكبرى ووصفهم بالجهل المطلق وأكده لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك مدمر ما هم فيه من الدين الباطل وهو عبادة الأصنام وباطل ما كانوا يعملون أي باطل عملهم مضمحل بالكلية لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أي أطلب لكم معبودا غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضلكم على غيركم بالنعم الجليلة قال الطبري فضلكم على عالم دهركم وزمانكم. Maka di sini awal cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita setelah peristiwa yang dialami Musa ketika menghadap Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Di sini ketika mereka setelah melewati daripada lautan ketika itu, yang mana mereka melihat
langsung mukjizat yang sangat luar biasa, pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada mereka semua. Mereka terselamatkan dari lautan dan mereka pun melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dan juga pasukan-pasukannya di hadapan mereka sendiri. Ketika mereka melewati itu semua, yang mana dijelaskan di sini Al-Bahrul Qulzam 'inda Khalij As-Suwais. Yang mana daerahnya dijelaskan di sini setelah daripada negeri Mesir. Khalid As-Suwais namanya. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka ketika menjalani ataupun setelah mereka melalui daripada lautan, mereka terus di dalam perjalanannya, tujuan mereka ketika itu ingin masuk ke Baitul Maqdis. Mereka melewati ada beberapa kaum yang mana di situ mereka melihat kaum tersebut yulazimuna ala ibadati asnamin lahum. Kelompok-kelompok itu dilihat oleh Bani Israel menyembah berhala. Sedang duduk di depan berhala, menyembah berhala tersebut. Maka di situ Bani Israel yang ketika melihat daripada kelompok itu yang melihat ataupun yang menyembah berhala, mereka katakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka ini seakan-akan memperbagus ataupun memperindah pandangan yang ketika itu mereka lihat. Mereka seakan-akan asyik dan juga tertarik dengan kelompok yang ketika itu menyembah berhala. Sehingga mereka katakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, jadikanlah Tuhan kami sebagaimana Tuhan mereka. Yang artinya apa? Mereka akan membikin daripada patung-patung tersebut. Ij'al lana sanaman na'buduh kama lahum asnaman ya'budunaha. Kita ingin membikin patung sebagaimana mereka membikin patung dan mereka sembah patung-patung tersebut. Ibn Atiyah mengatakan di sini dikarenakan mereka tertarik ataupun melihat bahwa perbuatan itu indah ataupun bagus, sehingga mereka pun menginginkan syariatnya Nabi Allah Musa, ajarannya Nabi Allah Musa itu seperti mereka, yaitu menyembah apa? Berhala. Wa fi jumlati ma yutaqarrabu bihi ilallah. Yang mana di dalam syariat tersebut, jikalau mereka menyembah berhala itu sesuatu yang terpuji ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka minta kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka di situ wa illa fa ba'idun ay yaqulu li Musa ij'al lana ilahan nufriduhu bil ibadah. Jadi yang mereka inginkan bukannya mereka ingin menyembah berhala, tetapi yang mereka inginkan adalah syariat ajaran Nabi Allah Musa jikalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah di hadapan berhala-berhala tersebut. Mereka tidak mungkin merubah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ingin menyembah berhala itu. Tidak. Tetapi mereka yang mereka inginkan yaitu mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukti ketaatan mereka kepada Allah yaitu apa? Mengagungkan patung-patung ataupun berhala-berhala tersebut. Itu yang mereka inginkan daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Allah Musa langsung mengatakan kepada mereka semua, qala innakum qaumun tajhalun. Bahwa wahai kaum, sesungguhnya kalian ini adalah kelompok yang benar-benar jahil, tidak tahu atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian meminta di dalam syariatku ada ajaran seperti itu, yaitu mengagungkan berhala-berhala ataupun menyembah berhala, berarti kita secara tidak langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah berhala dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin. Imam Zamakhsyari mengatakan ta'ajjaba min qaulihim ala ithri ma ra'au minal ayatil uzma wal mu'jizah al-kubra. Nabi Allah Musa pun juga terheran-heran dengan permintaan Bani Israel ketika itu. Seakan-akan ini benar-benar orang, maka di sini dijelaskan Nabi Allah Musa menjelaskan bahwa kalian ini
orang yang bodoh. Karena apa? Baru saja Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat yang sangat luar biasa kepada kalian semua. Baru saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karunia dan juga rahmat yang sangat luar biasa kepada kalian semua di waktu kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman Firaun dan juga pasukannya. Kok tiba-tiba ketika kalian baru melihat ada kelompok yang menyembah berhala, kalian ingin melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi Allah Musa pun juga terheran-heran dengan Bani Israel. Baru mendapatkan pertolongan, benar-benar kalian ini orang yang bodoh, tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah merahmati kalian rahmatnya yang sangat luar biasa. Maka disifatkan oleh Nabi Allah Musa di sini bahwa mereka adalah orang yang jahil. Fa wasafahum bil jahlil mutlaq wa akadahu li annahu la jahla a'zam mimma ra'a minhum wa ashna. Di sini Nabi Allah Musa menggunakan dengan huruf-huruf taukid. Yang mana mentakkidkan bahwa mereka ini benar-benar orang yang bodoh. Kalian ini benar-benar orang yang bodoh. Karena tidak ada orang ataupun orang yang memiliki sifat seperti itu. Di waktu baru saja ditolong, baru saja ditunjukkan karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mereka ingin membalik, mereka ingin menyembah berhala. Maka di situ Nabi Allah Musa mensifatkan mereka adalah orang yang sangat bodoh sekali. Maka dijelaskan oleh Nabi Allah Musa bahwa kelompok yang baru saja kalian lihat, yang mana mereka asyik di dalam menyembah berhala-berhala tersebut, maka dijelaskan oleh Nabi Allah Musa, inna haula'i mutabbarun ma hum fi. Kelompok itu yang baru saja kalian lihat, itu kelompok yang akan dibinasakan dan juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ini tidak jalan sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama yang batil yang mereka anuti di dalam mereka menyembah daripada berhala-berhala. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan amalan yang kalian kagumi dari mereka yaitu menyembah berhala itu adalah amalan yang batil. Yang tidak ada artinya sedikit pun. Tidak ada manfaatnya sedikit pun dan juga tidak bisa menolong daripada musibah ataupun bahaya sedikit pun. Mutmahillun bil kulliyah. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya menguras tenaga, energi di dalam menyembah berhala-berhala tersebut. Dikarenakan apa? Li'annahum abadu ma la yastahiqqul ibadah. Mereka ini menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Kalau kita lihat, mereka ini seakan-akan membuat Tuhan mereka sendiri. Berhala mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Kalau di dalam pembuatan mungkin kepalanya terlihat kecil, mereka akan katakan kepada orang yang melihat, Tuhannya kepalanya dibesarkan, hidungnya diperbagus. Ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang penyembah berhala. Mereka buat sendiri Tuhan-Tuhan mereka, dan jikalau mereka tidak cocok dengan buatan mereka itu, patung-patung itu, mereka akan rubah begitu saja. Maka di sini Nabi Allah Musa menjelaskan bahwa mereka ataupun berhala-berhala tersebut bukanlah sesuatu yang patut disembah. Maka di situ Nabi Allah Musa terus menjelaskan kepada mereka semua, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Di sini Nabi Allah Musa kembali mengingatkan kepada Bani Israel supaya mereka ini benar-benar terus mengingat karunia pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua ini. Sehingga mereka ini tidak meminta, tidak mengharapkan, tidak mengatakan sesuatu yang mana di dalam itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu yang tidak baik ataupun tidak sejalan dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebagaimana mereka minta, syariatnya Nabi Allah Musa mereka minta supaya bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyembah berhala. Itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan sesuatu kesyirikan yang mereka inginkan, yang mana dengan itu mereka tidak akan mendapatkan manfaatnya sama sekali. Maka di situ Nabi Allah Musa mengatakan, a'atlubu lakum ma'budan ghairallah. Bagaimana aku ini bisa memberikan kepada kalian, meminta kepada kalian supaya kalian ini menyembah
sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanyalah Allah Subhanahu wa taala al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walhal, dan keadaannya sekarang ini, kita ini semua dikatakan oleh Nabi Allah Musa, annallaha faddalakum ala ghairukum bin ni'amil jalilah. Kita ini bukan dalam keadaan susah. Kita ini bukan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita ataupun murka dengan kita, tidak. Kita ini keadaannya Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita, merahmati kita, membedakan kita dengan keagungannya daripada orang-orang yang lain. Mereka dibinasakan tetapi kita tidak. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan tapi ketika kita diberikan terus kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian ini akan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah masih terus memberikan kepada kalian keistimewaan-keistimewaan dan juga anugerahnya kepada kalian semua. Imam Qurtubi mengatakan faddalakum ala alami dahrikum wa zamanikum. Mereka ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang pintar yang ada di zaman mereka semua. Mereka benar-benar diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tergolong Bani Israel yang mana mereka beriman kepada Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihissalam. Maka di sini Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua bahwa Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar merahmati mereka semua. Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar memperhatikan mereka semua sehingga terus Allah Subhanahu wa taala mengguyurkan kepada mereka semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua daripada malapetaka ataupun bencana-bencana yang sangat luar biasa. Maka di sini dijelaskan, dilanjutkan ayat, Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua kejadian yang sebelumnya. Ketika mereka berhasil terbebaskan daripada ancaman Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Yang dulunya mereka merasakan ketindasan, azab yang sangat luar biasa. Tapi lihatlah karunia Allah kepada kalian. Dan jangan pernah kalian ini meminta sesuatu selain apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dikarenakan Allah benar-benar memperhatikan kalian. Maka dijelaskan di sini wa id anjainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ay wadhkuru ya bani Israila ni'am allati sallaftu minni ilaikum hina anjaytakum min qaumi fir'auna yudhikunakum afdha'a anwa al-azab wal uswah thumma wa aswa thumma fasaruhu biqaulihi wasiruhu biqaulihi yaqtuluna abna'akum yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ay dhabihuna dhukur wa yastakuna inath liimtihanihinna fil hidmah wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim ay wa fi hadzal adzab ihtabara wa ibtala al inath minallahi lakum azim fanajainakum minhu afala tashkuruna. Maka di sini Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua keistimewaan apa yang baru saja Allah berikan kepada mereka semua. Jadi jangan sampai mereka ini Bani Israel baru saja mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka lupa dengan kenikmatan tersebut, meminta sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala yang ketika mereka minta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka di sini ketika Nabi Allah Musa mengingatkan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian semua daripada orang-orang yang lain, ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Yaitu apa yang pertama, wa idzu anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kalian ini ingatlah, baru saja kalian ini wahai Bani Israel mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hina anjaitukum min qaumi fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua daripada Fir'aun dan juga kaum pasukan-pasukannya. Yang mana Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya itu menindas, mengadab
menguji daripada Bani Israel. Mereka ini diperbudakkan di Mesir ketika itu oleh Fir'aun dan juga kaumnya. Yudhikunakum afdha'u anwa'il adab wa aswa'ah. Mereka ini benar-benar diadab dengan adab yang sangat pedih, yang sangat berat sekali. Maka dijelaskan adab apakah yang ketika itu dilakukan Fir'aun dan juga pasukannya. Di samping mereka ini membebankan pekerjaan-pekerjaan yang berat kepada Bani Israel. Yaitu apa? Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka ini membunuh daripada anak laki-laki mereka ketika lahir. Sedangkan yang perempuan dibiarkan. Untuk apa? Untuk dihinakan oleh mereka, yaitu dipekerjakan oleh mereka semua. Wa yastabquna al-inath liimtihanihinna fil khidmah. Yang laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan, yang nantinya kalau besar akan diperbudakkan dan juga dijadikan pembantu-pembantu mereka semua. Itu adab, salah satu adab yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga pasukannya terhadap Bani Israel ketika itu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dari itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan kalian bersabar di dalam ujian tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan kalian daripada adab-adab tersebut. Maka hendaknya kalian ini bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian, dan bukti syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mematuhi perintah Allah dan juga perintah Nabi Allah Musa alaihissalam. Bukan menginginkan sesuatu yang mana di dalam sesuatu tersebut ada kesyirikan ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mereka minta. Mereka meminta untuk menyembah berhala ketika mereka baru melihat orang-orang yang ketika itu menyembah berhala. Mereka asyik dengan peribadahan seperti itu. Mereka menginginkan itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga di sini Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua bahwa cukup sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ikutilah perintah-perintah Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian daripada siksaan-siksaan ataupun musibah yang ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Fir'aun dan juga pasukannya. Nanti di sini masih lagi Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita peristiwa Nabi Allah Musa masih tetap, tapi ya kalau yang kemarin kita ceritakan tentang Musa dan juga Nabi Allah Musa dan juga Fir'aun, tapi kalau sekarang cerita kita Nabi Allah Musa beserta Bani Israel. Yang insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-qabul wa iqbal salahil ahwa zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din. ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع لطف وعافية وتوفيق الهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضاه في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي
ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك صلى الله عليه وسلم.